Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Soda Podcast, Teman Muda Podcast UKM Kependudukan Universitas Jember. Gimana nih kabarnya para pendengar Soda Podcast? Semoga para pendengar setia Soda Podcast selalu dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Dan apalagi saat ini masih dikemparkan pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti. Baik, para pendengar setia Soda Podcast, kali ini Soda Podcast akan saya pandu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadina Putri sebagai Wakil Ketua Umum di UKM Kependudukan Universitas Jember. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya juga tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh seseorang yang memiliki kontribusi besar di UKM Kependudukan, yaitu Kak Marita atau biasanya dipanggil Kak Marita. Beliau ini merupakan salah satu komisioner yang dulu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di periode 2018. Selamat datang, Marita. Bagaimana kabarnya? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa, Kak? Di masa-masa pandemi ini? Sibuk kerja, sibuk membangun program-program yang akan berjalan nantinya. Oke, baik para pendengar setia Soda Podcast. Pada episode kali ini kita akan sharing tentang apa aja sih pengalaman yang kita dapat dari UKM Kependudukan. Dan tentunya dengan narasumber kita yang saat ini memiliki kontribusi besar dan andil yang besar dalam perkembangan UKM Kependudukan, yaitu Kak Marita. Baik Kak Marita, langsung saja ya. Jadi gimana sih awalnya dari Kak Marita punya ketertarikan mengikuti UKM Kependudukan? Jadi awal mulanya itu seperti apa? Oke. Dulunya itu tertarik dengan UKMP ini karena aku pikir ada kata kependudukan, jadi mikirnya pasti berhubungan dengan masyarakat banget gitu loh. Tapi setelah gabung dengan UKMP, ternyata nggak masyarakat aja yang disasar, ternyata banyak orang yang disasar gitu loh di UKMP ini. Itu sih yang menurutku kenapa aku tertarik ikut UKMP ini. Oke, mungkin ada nggak sih Kak kayak hal lain, mungkin ajakan dari teman satu prodi misalkan, atau mungkin ada dorongan dari orang lain untuk yuk ikut UKM Kependudukan seperti itu, selain dari pribadi ini? Kebetulan kalau dorongan dari orang lain nggak ada ya. Tapi dulu itu kita tuh sama teman-teman satu jurusan juga. Emang niatnya pengen ikut organisasi sih. Jadi buat nambah-nambah kegiatan lah ya untuk kuliah. Jadi selain nggak cuman berangkat pulang pergi kuliah, tapi kita juga punya kegiatan di luar kuliahan gitu. Oke, dan Kak Marita ini sama ya seperti Kak Viola, salah satu dulu itu ketua umum di UKM Kependudukan. Jadi satu ketua UKM Kependudukan juga. Baik Kak, selanjutnya gimana sih Kak Marita itu membagi waktu? Kan Kak Marita juga punya tuh kesibukan di kampus atau mungkin ada organisasi lain. Nah, biar supaya kakak ini di UKM Kependudukan itu tidak terpecah-pecah, jadi semua kegiatan itu dapat dilakukan dengan baik. Itu cara seperti apa Kak kalau boleh tahu? Oh ya, aku nih kalau cara bagi waktunya itu dulu ngerasanya nyantai banget sih buat bagi waktunya, karena aku tuh selalu punya prinsip bahwa tujuan utama itu ya perkuliahan gitu. Jadi untuk tujuan awal datang ke Jember itu ya untuk kuliah. Kalau dulu ikut berbagai organisasi selain UKM ya, kalau aku bagi waktunya mungkin gini ya, misalnya UKMP punya kegiatan, nah di sela-sela istirahat atau jeda kuliah nih aku selalu manfaatin buat ngisi kegiatan UKMP gitu. Jadi saya bisa, mungkin itu aku nggak ganggu waktu kuliah aku sih. Dan kalaupun misal terpaksa buat harus di tengah-tengah nih, misal kuliah sama kegiatan barengan, aku
biasanya ngutamain kuliah dulu sih. Jadi masuk kuliah dulu, nanti di tengah-tengah izin dosen buat keluar. Ya alhamdulillahnya sih dapat dosen yang sangat-sangat peka gitu. Jadinya ya nggak apa-apa gitu. Jadi misal di tengah-tengah perkuliahan aku minta izin buat kegiatan organisasi, ya diperbolehkan dan dipersilakan gitu untuk dosennya gitu. Jadi antara kuliah dan organisasi bisa balance sih, bisa jalan dua-duanya. Kalau bisa jalan dua-duanya, kenapa harus mengorbankan salah satu gitu? Kalau dari aku pribadi ya. Iya, ini juga menjadi salah satu pelajaran baik buat teman-teman UKM kependudukan. Jadi pada saat ini pun juga seperti itu Kak, banyak teman-teman tuh yang mengeluh bahwasanya ada kegiatan lain dan juga di kampus itu tugasnya banyak, jadi tidak bisa fokus sama UKM kependudukan, dan malah ada dari sebagian teman-teman itu yang mengundurkan diri karena alasan tidak bisa membagi waktu. Jadi untuk teman-teman UKM kependudukan tentunya harus bisa tiru nih contoh dari Kak Marita tentunya. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, menurut kita tuh di UKM kependudukan itu sih ada sesuatu hal yang menonjol yang menurut kakak itu luar biasa. Kira-kira ada nggak sih Kak? Kalau menonjol apa ya di UKMP itu yang paling menonjol? Kalau menurut aku tentang sosialisasi sih. Jadi banyak kegiatan UKMP ini sosialisasi di sekolah-sekolah tentang kenakalan remaja, kemudian di masyarakat juga tentang gizi, stunting, atau tentang PKB dan lain sebagainya lah. Intinya kita lebih seringnya tuh keluar dari kampus, bertemu dengan masyarakat dan teman-teman adik-adik remaja lainnya lah di daerah Jember. Oke, baik Kak. Terus nih ada lagi nih membahas khusus UKM kependudukan. UKM itu kan bisa disebut UKM perempuan karena anggota kita pasti Kak Marita juga tahu bahwasanya di UKM kependudukan ini anggotanya banyak sekali, mayoritas kaum perempuan. Nah, kira-kira tuh apa sih yang menyebabkan UKM kependudukan itu lebih dominan diisi oleh anggota atau mayoritas kaum perempuan? Gitu. Opini kakak terkait masalah itu sih? Ini tuh kayak isu yang kayak gini tuh udah sering banget didengar dari zaman-zaman dulu, dari sebelum-sebelumnya deh. Karena kayak banyak orang yang ngelihat itu UKMP itu banyak wanitanya gitu kan. Tapi mungkin karena minat mahasiswanya emang banyaknya perempuan gitu. Ditambah lagi kayak pandangan mahasiswa cowok nih mikirnya tuh UKM ini tuh cocok banget nih buat cewek karena yang dibahas PKB, 2 anak lebih baik, terus isu-isu tentang perempuan yang menikah dini kayak gitu. Jadi kenapa banyak UKMP ini tuh banyak wanitanya ya mungkin karena itu kali ya isunya. Di orang itu pandangnya tuh UKMP ini tuh bahasanya tentang perempuan deh, jadinya cocoknya buat perempuan gitu. Oke. Tapi sejatinya memang ini ya Kak, untuk UKM kependudukan itu tidak hanya untuk kaum perempuan, melainkan juga kaum laki-laki juga dibutuhkan ya kontribusinya. Nah, benar. Gimana sih cara meningkatkan tingkat aware para laki-laki? Biasanya UKM kependudukan ini tuh juga penting buat laki-laki, nggak harus perempuan aja gitu. Karena kan kalau kita di setiap kegiatan tentunya kaum laki-laki ini dibutuhkan banget, dibutuhkan sekali dalam setiap kegiatan. Jadi mungkin gimana sih menurut Pak Marita supaya teman-teman kita laki-laki tuh lebih yuk ikut UKM kependudukan gitu untuk meningkatkan tingkat kesadaran mereka itu seperti apa kira-kira? Mungkin bisa dari teman-teman UKMP yang cowok-cowok ya ngasih tahu ke teman-teman golongan cowok-cowoknya bahwa UKMP ini nggak sekedar membahas tentang isu-isu perempuan pernikahan dini, tapi juga ada banyak hal yang isu-isu terkait tentang laki-laki yang harus tahu tentang punya anak lebih baik, terus kenakalan remaja kan nggak cuma perempuan aja kan, ada banyak cowok juga ada masalah narkoba, terus minum-minuman keras dan lain sebagainya. Tawuran itu juga kan termasuk cowok gitu. Itu aja sih mungkin dari mulut ke mulut dari teman-teman UKMT yang cowok mungkin bisa mensosialisasikan kepada teman-teman
cowok lainnya gitu biar ikut gabung di UKMP. Oke, Kak Marita. Terus sekarang ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Melihat sekarang ini kan perkembangan zaman itu dan juga situasi serta kondisi yang terpaksa berubah karena pandemi COVID-19 tentunya. Menurut Kak Marita, ini kira-kira jenis kegiatan apa yang kiranya UKM Kependudukan itu lebih dikenal oleh mahasiswa Universitas Jember, terus mahasiswa di universitas lain maupun masyarakat umum? Kira-kira membuat kegiatan atau apa yang membuat UKMP itu lebih terkenal, Kak? Kira-kira menurut pandangan Kak Marita? Kan kalau saat ini tuh pandemi ya pertengahan, jadi banyak kegiatan yang dilakukan secara online bukan offline. Nah, kalau menurut aku, saran aku nih bisa membuat kegiatan yang cocok in workshop online, jadi buat teman-teman remaja hal-hal apa yang bisa dihubungkan sama pandemi. Terus juga bisa bikin video di YouTube tentang gizi untuk ibu-ibu ya. Pastinya kan kalau ibu-ibu di rumah ngapain ya, lihat YouTube lah, bukan gizi agar terhindar stunting. UKMP juga punya YouTube, UKMP juga punya blog, jadi buat headline yang semacam itu atau headline yang berkaitan dengan UKMP. Jadi kan media-media online itu tergunakan penuhnya gitu. Jadi kan UKM bisa banyak yang tahu, selain ini ya masyarakat internet ya, tapi luar internet itu juga tahu. Oke, terkait hal ini ya Kak, ini masih menjurus sama pertanyaan saya yang barusan. Kan di UKM Kependudukan ini ada salah satu proker unggulan kita, yaitu namanya FOBRPI, Forum Belajar Demografi. Ini sebuah forum belajar yang dikhususkan bagi para pemuda terkait isu-isu kependudukan. Nah, menurut Kak Marita, kira-kira bagaimana sih pandangan tentang FOBRPI yang kita telah laksanakan? Apakah mungkin ada saran dari Kak Marita untuk kedepannya seperti apa, biar nanti juga jadi acuan buat teman-teman UKM, biar membuat kegiatan FOBRPI itu lebih berjalan lebih baik intinya, dan tentunya juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kira-kira ada saran atau gimana gitu Kak? Oke. Untuk program yang ini ya, aku kasih acuan jempol sih. Maksudnya ada program baru yang kayak gini, wadah buat teman-teman remaja yang untuk diskusi tentang bonus demografi. Untuk selanjutnya mungkin bisa menggait masyarakat sekitar, jadi tidak cuma remaja tapi masyarakat juga digait untuk mensosialisasikan betapa pentingnya isu-isu kependudukan gitu. Kan bonus demografi nggak cuma untuk remaja ya, tapi untuk masyarakat orang-orang dewasa gitu. Itu aja sih sarannya dari aku. Selebihnya udah cukup baik lah, udah bagus banget lah UKMP ini. Oke, terima kasih Kak Marita untuk sarannya. Untuk saran Kak Marita pasti nanti akan simak dengan baik. Kami akan buat pertimbangan lagi untuk FOBRPI ini nanti akan berjalan seperti apa. Terima kasih ya Kak sarannya. Terus oke, selanjutnya nih dari Kak Marita pribadi. Setelah Kak Marita mengikuti UKM Kependudukan, mungkin output atau perubahan yang dirasakan setelah mengikuti UKM Kependudukan itu seperti apa Kak? Dengan hal ini nanti mungkin bisa dicontoh menjadikan referensi buat teman-teman UKM juga nantinya. Ada banyak sih perubahan pastinya, nggak cuma dikit tapi banyak banget yang aku alami selama ikut UKM ini. Jadi contohnya aku bisa tahu kegiatan-kegiatan tentang pendidikan. Terus aku juga bisa mengontrol waktu, manajemen waktu yang baik, terus public speaking yang terasah juga, terus cara berdiskusi yang baik, kerja sama tim yang baik itu kayak gimana. Nah pas di dunia kerja itu dipakai banget lah, karena ketika kita punya masalah di satu tim tuh kita tuh bakalan tahu gitu loh cara menghadapinya seperti apa. Karena dulunya kan udah sering ikut tuh organisasi-organisasi nih, kan banyak diskusi-diskusi ini, jadi bisa diterapin di pekerjaan sih. Itu sih yang aku alamin, perubahan banget di diri aku. Oke,
pemberdayaan di Panduman itu menurutku paling berkesan banget gitu loh. Jadi kita bisa membuat PAUD, nggak membuat PAUD sih, maksudnya kita bisa menciptakan sebuah PAUD di daerah situ yang memang nggak ada PAUDnya selama 6 bulan, nggak cuma seminggu 2 minggu tapi 6 bulan gitu loh. Jadi kita bergilir buat jadwal siapa yang mau jaga di sana, siapa yang mau yang nggak jaga, yang kayak gitulah intinya. Yang menurutku yang benar-benar membuatku terkesan. Oke, jadi itu pengalaman berharga bagi kakak pribadi dan tentunya dari pengalaman kakak itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar di Desa Panduman ya kak ya. Oke, Iya, bener banget. Kiranya nih kak, ini harapannya untuk UKM kependudukan ke depannya itu seperti apa nih kira-kira? Harapannya untuk UKMP semakin ngejot dan karena kalian juga punya platform-platform yang sudah dibentuk kayak Twitter kan, YouTube lagi, semoga saya berharapnya itu platform-platform itu tadi dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan UKMP ke depannya. Oke, terima kasih kak untuk harapannya. Lanjut nih kak, ada nggak sih pesan-pesan untuk pengurus serta anggota UKMP? Pesan untuk anggota-anggota UKMP, jangan bosan dengan UKMP dan jangan menyerah gitu aja. Kalau ada masalah segera diselesaikan agar nggak berlarut-larut, terus solid juga, terus kesampingkan ego individu karena kita bekerja di sebuah grup atau organisasi di mana nggak hanya kamu yang di dalamnya gitu, tapi ada banyak orang di dalam organisasi itu. Itu aja pesan dari aku. Oke, terima kasih kak pesannya. Dan yang terakhir nih kak, kata buat UKMP kira-kira apa? KMP, jos asik. Itu jangan kita itu. Baik, sebelumnya dari saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat waktunya, karena saya tahu banget kalau Kak Marita ini memiliki kesibukan yang sangat luar biasa, tapi masih menyempatkan waktunya untuk kita semua. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya buat teman-teman para pendengar setia Azura Podcast tentunya, sebelum podcast ini saya tutup ada sedikit closing statement dari bicara kita pada kesempatan kali ini. Biasanya dalam kegiatan UKM kependudukan itu memberikan output dan perubahan yang begitu besar artinya, baik itu dari pribadi dan juga masyarakat umum. Dan yang utama untuk di UKM kependudukan itu jangan pernah bosan, tetap solid seperti kata Kak Marita, dan juga kesampingkan egois kalian di sini, karena kita di sini belajar bareng dan juga mencari ilmu bareng. Oke teman-teman, terima kasih untuk para pendengar setiap podcast yang setelah mendengar podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga podcast kita pada kesempatan kali ini memberikan manfaat dan juga tambahan ilmu tentunya bagi para pendengar setia Azura Podcast. Ambil nilai positifnya dan buang nilai negatifnya. Saya Najila Zila Putri, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.